Arab Saudi adalah teman dekatnya Amerika. Ketika seluruh administrasi kepulangan Habib Rizik itu diselesaikan oleh Arab Saudi, kemarin dikaitkan dengan Pak Prabowo ke Amerika di Pentagon. Lalu Pompei ke Indonesia. Dalam konteks ini saya meyakini diinginkan oleh Amerika. Oke, shadow behind shadow. Shadow behind shadow diinginkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue masih ditemani oleh kakak Pigai, Natalius Pigai, tokoh bangsa ini dari Papua. Merdeka. Tapi bukan Papua Merdeka, bukan kan? Ya, merdeka kan dalam pengertian luas. Kita kan kita juga kami dua kan merdeka. Merdeka ya, kita selalu merdeka. Ini ya? tidak ada hubungan dengan Papua. Gak ada hubungan ya. Kak, gini Kak. Kakak sebagai aktivis nih ya, aktivis juga yang terkenal selalu kritis dalam menanggapi sesuatu. Ya. Apa pandangan kakak tentang kondisi politik yang masih lagi panas nih Kak, kondisi politik nasional nih Kak, baik nasional dan global gitu ya. Khususnya masalah kondisi politik nasional. Bagaimana pandangan kakak sekarang nih Kak? Saya melihat begini, sekarang ini salah satu momentum di mana titik terendah dalam konteks hubungan negara dan rakyat. Oke. Kalau kita kemarin bicara di Macan Idealis dalam konteks yang sama, saya sering mengatakan bahwa ada relasi yang antara negara dengan umat Islam terganggu. Maka sekarang saya lebih luas lagi, yaitu relasi antara negara dengan rakyat. Oke. Di dalam konteks ini adalah di konten sebelumnya kita bicara mengenai negara dengan kelompok umat Islam. Ya. Oke, ya, umat. Sekarang negara dengan rakyat. Ya. Dalam konteks ini hadirnya adanya tekanan-tekanan, tuntutan, pernyataan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok civil society yang dalam politiknya lebih objektif, NGO-NGO yang lebih objektif, kelompok-kelompok pengamat yang lebih objektif, kelompok masyarakat yang lebih objektif. Kita ini kan partisan. Kenapa sekarang itu relasi antara negara dengan rakyat itu mengalami pergeseran? Jadi dulu negara dengan umat Islam tidak harmonis sejak tahun 2015. Kemudian sekarang itu justru tidak hanya sekedar umat Islam lagi, tetapi lebih luas, yaitu kelompok civil society sudah menyampaikan pendapat dan protes kepada pemerintah. Ketika masyarakat secara masif meluas, semua segmen, semua elemen menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk lakukan perbaikan demokrasi, perbaikan keadilan, hak asasi manusia dan perdamaian. Maka posisi hari ini adalah titik terendah dalam relasi antara negara dan rakyat. Di dalam konteks ini pertanyaannya adalah apakah Bapak Presiden Jokowi benar didukung oleh rakyat? Itu harus menjadi sebuah pertanyaan. Iya. Karena kelompok kan di pemilu kan menang. Kelompok yang kalau kemarin itu tidak bisa kita pandang dalam konteks polarisasi kelompok sosial. Yang mendukung A dan mendukung B. Tapi sekarang sudah lebih luas. Kelompok-kelompok buruh secara totalitas, masyarakat kelas menengah secara totalitas, masyarakat yang berdampak secara ekonomi secara totalitas. Kelompok-kelompok mesin politik seperti civil society, aktivis-aktivis, NGO-NGO sudah mengucapkan penderitaan kepada negara. Di dalam suasana seperti ini, sebenarnya siapa yang memayungi, memberi posisi pilar-pilar penting yang menopang kekuasaan presiden hari ini? Tentu kalau kita lihat, kalau TNI dan Polri tidak bisa dianggap sebagai pilar yang menopang presiden. Tapi ini kita harus apple to apple dengan kelompok civil society yang lain. Dari sisi politik ya? Dari sisi politik. Maka pilar yang menopang presiden adalah
sekelompok oligarki politik yang menopang presiden dan oligarki ekonomi yang menopang presiden. Tapi piramida besar rakyat di bawah, semua kekuatan warna, agama, suku, dan budaya, bahasa, keseluruhan sebenarnya posisi hari ini adalah titik terendah hubungan presiden dengan rakyat selama dalam 6 tahun kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo. Ya. Jadi yang tadinya sebelumnya mulai tahun 2015 konflik antara kelompok umat Islam, sekarang konfliknya lebih meluas. Dalam suasana seperti begini, sekarang Pak Presiden Jokowi harus melakukan, saya tidak ingin sampaikan kata-kata yang sederhana. Saya mau ingin sampaikan Presiden Jokowi harus melakukan transformasi. Transformasi di dalam kepemimpinan, transformasi di dalam kebijakan, transformasi di dalam menjalin hubungan relasi dengan semua rakyat Indonesia. Ketika dia lakukan transformasi, maka Presiden hadir sebagai seorang yang seorang yang mengendalikan roda demokrasi, roda keadilan, hak asasi manusia, perdamaian. Itu hanya bisa dilakukan dengan kebijakan populis. Kebijakan populis itu tidak hanya memberikan jaminan hidup, bantuan sosial, tidak hanya sekedar memberikan misalnya bantuan bidang kesehatan, pendidikan, tetapi kebijakan populis itu adalah bagaimana seorang presiden merespon untuk membangun Indonesia berbasis demokrasi, berbasis keadilan sosial, berbasis hak asasi manusia, perdamaian dan lain sebagainya. Itu ya. Lalu di dalam suasana titik terendah hubungan antara negara, pemimpin dengan rakyat. Dalam suasana seperti begini, Indonesia juga dihantam oleh satu badai politik besar. Badai politik besar yang dimaksud adalah persoalan hubungan antara Amerika dengan China. Semakin mana sih? Kemudian di mana posisi Indonesia relasi hubungan dengan China, di mana posisi Indonesia hubungan dengan Amerika terkait Laut Cina Selatan. Cukup lama rakyat menyampaikan riak-riak di mana kentalnya hubungan Indonesia dengan China. Sementara Amerika oleh rakyat menyadari bahwa relasi dengan Amerika ditinggalkan. Berkurang ya? Berkurang. Karena Indonesia itu happy-nya adalah ada dua. Happy Amerika dan happy kapitalisme. Happy kapitalisme, happy liberalisme, dan happy Amerika. Kita sudah cukup lama bergaul dengan Amerika. China adalah mungkin rekan Indonesia yang baru-baru ya. Dia coba mendekati PDKT sama kita lah. Ya, jadi di dalam suasana seperti begini harus baca juga kenapa Pompei datang ke sini. Datang ke Indonesia hari ini. Ya, Prabowo diundang. Pak Prabowo diundang ke Amerika. Di Pentagon. Kemudian Habib Rizik konon katanya pulang ke Indonesia. Ini apa korelasinya? Memang secara kasat mata tidak terlihat macam korelasi. Tapi shadow behind shadow itu Arab Saudi adalah teman dekatnya Amerika. Ketika seluruh administrasi kepulangan Habib Rizik itu diselesaikan oleh Arab Saudi, kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo ke Amerika di Pentagon. Lalu Pompei ke Indonesia. Nah, memang khusus Arab Saudi Habib Rizik ke Indonesia dalam konteks ini saya meyakini diinginkan oleh Amerika. Shadow behind shadow. Shadow behind shadow diinginkan Amerika. Arab Saudi. Apakah menurut kakak Habib Rizik ini akan pulang ke Indonesia? Ya kalau dia Arab Saudinya sendiri oke. Tergantung pemerintah Indonesia. Kan pemerintah tidak boleh melarang warga negara yang clear.
kecuali kalau warga negara tersebut bermasalah. Ya. Habib Rizik sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Nah, ketika dia pulang itu harus kaitkan dengan Amerika. Ya. Saya menyatakan harus kaitkan dengan Amerika. Hmm. Artinya Amerika bisa saja membolehkan Habib Rizik pulang. Hmm. Karena apa? Gaya politik Amerika tidak mungkin Amerika main melalui Natalis Pigai. Hmm. Natalis memang ya saya orang Kristen, saya minoritas. Ya kan ketika kita dianiaya kita cari Amerika Eropa ya jelas. Tidak mungkin kita cari Arab Saudi kan. Tetapi orang seperti saya meskipun hatinya itu oke Amerika Eropa macam begitu, tidak mungkin Amerika itu main melalui saya. Amerika akan main melalui mayoritas. Orang yang berasal dari mayoritas. Dari kelompok keagamaan? Keagamaan suku. Oke. Kalau seperti yang tadi saya jelaskan, di Timur Tengah itu Amerika sudah tidak main lagi agama. Dia mengambil tokoh-tokoh kunci dari suku-sukunya. Tapi memang Amerika ini sekarang gayanya agak unik nih Kak. Amerika kemungkinan dia selalu main dengan suku Jawa. Iya. Karena mereka mayoritas. Iya. Kemungkinan ke depan dia akan mengalami pergeseran main dengan Islam. Iya. Lebih mudah. Kayak Joe Biden aja dia apa kampanyenya mengucapkan hadis gitu-gitu. Udah mulai unik nih loh. Itu di Amerika. Di Amerika ya. Ini relasi. Makanya saya bilang Habib Rizik ini harus kaitkan dengan Amerika. Tetapi ketika orang nanya saya, apakah Prabowo ke Amerika itu atau Pompei ke Indonesia itu relasinya sama? Menurut saya tidak. Prabowo diundang bisa saja untuk mungkin ada dua. Yang pertama diingatkan diberi sign warna kuning ya, warna hijau lah, warna kuning lah. Kalau hijau belum tentu. Warna kuning bahwa dia diterima di Amerika. Yang kedua tapi diberi catatan persoalan hak asasi manusia termasuk soal HAM di Papua. Ya, saya yakin Prabowo diberi catatan soal HAM di Papua. Itu saya punya keyakinan. Namanya juga bisa duga. Karena HAM di Indonesia bagi Amerika itu selalu tidak terlepas dari HAM di Papua. Itu jelas satu kesatuan. Terus karena Amerika punya kepentingan besar juga di Papua. Bukan, dia kan tidak hanya karena kepentingan di Papua tidak, tapi karena Kementerian Luar Negeri Amerika selalu rilis tentang perkembangan HAM setiap negara. Karena itu yang ketiga, mungkin banyak orang menduga ada relasi Pak Prabowo dengan Habib Rizik, kemudian kaitkan dengan civil society yang hubungannya sudah mulai tidak baik dengan presiden. Tapi menurut saya itu terlalu jauh karena Pak Prabowo itu setia kepada Presiden Jokowi. Menurut saya. Tapi silakan setiap orang mau berpikir sesuatu ya silakan. Terus Pompei ke Indonesia itu ada tentu yang pertama adalah persoalan Laut Cina Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa saja dikaitkan dengan Habib Rizik ke Indonesia. Tetap lagi-lagi kita tetap tidak boleh lepas. Lalu yang ketiga bisa saja karena mungkin Pompei membaca di Amerika peralihan kekuasaannya akan ke Joe Biden misalnya. Kemudian beliau mau pensiun. Kemudian mungkin ingin mencari sesuatu kah? Tapi ini Trump lagi kuat nih Kak sekarang Kak. Ya kalau Trump kuat. Tapi memang tipologi politik di Amerika itu mempersiapkan pensiunnya. Bukan. Tipologi politik di Amerika bukan begitu. Tipologi politik di Amerika itu ada 3. Yang pertama itu kekuatan Pentagon. Yang kedua kekuatan CIA. Yang ketiga Kementerian Luar Negeri. 3 ini kebijakannya dibuat oleh DPR dan Senat. Senator ya. Senat yang bikin. Sehingga siapapun presiden tinggal jalankan. Presiden hanya tekan tombol keras atau ringan. White House jadi, itu GBHN-nya sudah ada. Sudah. Jadi mereka siapapun presiden tetap. Karena itu Pompei ke Indonesia tetap kebijakannya
bersumber dari dapurnya itu dimasak oleh senator juga. Tinggal yang mana yang mau dikerasin gitu ya. Ini kan karena kerasin dulu gitu ya. Jadi mungkin orang berpikir bahwa kalau kepemimpinan itu pindah dari Trump ke Joe Biden akan berubah, tidak. Politik luar negeri pertahanan itu di Pentagon sudah dibuat lama. Ya, tapi kan kelompok kelompok Demokrat sama Republikan itu di Amerika sendiri ada cenderung kedekatan Demokrat dengan kelompok Cina. Kan dari bicara global politik ya gitu kayak. Iya, tapi Republikan Joe dengan Cina. Joe Biden kemarin kan bilang Joe Biden adalah salah satu pembayar pajak di Cina karena perusahaannya Joe Biden Trump. Ya. Karena perusahaannya Ada di Cina ya. Trump itu ada di Cina. Ya. Sementara Joe Biden tidak ada hubungan. Iya. Jadi saya baca langsung di Twitternya ya. Iya. Twitternya Trump. Waktu mereka debat terakhir yang kemarin. Iya. Jadi gini Kak, kalau kita kaitkan dengan kondisi politik yang memanas saat ini, kira-kira nih Kak ya, analisa Kakak Pigai, apa yang akan terjadi dalam itu Kak? Jadi kalau ini ada 3. Yang pertama politik. Dengan kondisi ekonomi kan juga lagi. Ya. Yang pertama akan ada sikap yang jelas terkait dengan Laut Cina Selatan di Indonesia ya. Oke. Yang kedua akan ada harapan lahirnya mungkin pemimpin yang kemungkinan akan muncul 2024. Oke. Yang ketiga 2024. Yang ketiga Oke. 2024 ya Kak ya? 2024 yang akan muncul 2024. Oke. Pemimpin yang akan muncul. Iya. Lalu yang ketiga itu menyambut manakala Indonesia berada di dalam titik terendah persoalan ekonomi dan krisis politik. Krisis politik. Krisis kepercayaan. Krisis politik. Krisis politik. Apa krisis politik itu maksudnya? Ya kan tadi saya sudah bilang. Oke. Habib Rizik pulang. Ada Amerika. Berkaitan dengan itu gitu ya. Ada Prabowo, ada Iya. Pompei ke Indonesia. Iya. Itu di ketika manakala ada negara, terus semua civil society semua sekarang sudah posisinya berhadapan dengan negara, kemungkinan bisa terjadi krisis politik, tergantung Pak Presiden Jokowi. Yang ketiga ini bahwa Amerika selalu main dengan kekuatan mayoritas, tirani mayoritas. Politik Amerika adalah politik bekerja bersama tirani mayoritas. Oke. Jadi kalau Presiden Republik Indonesia, andaikan ini kita pakai pendekatan politik tirani mayoritas. Presiden Republik Indonesia ada bahasa Arabnya begitu. Oh gitu. Itu kan namanya tipuan. Nipu. Kan di Amerika itu kan maunya isinya, bukan kulit casingnya, bukan. Bisa. Oke. Atau mungkin maksudnya Anies Baswedan gitu? Bukan, maksudnya kalau dilihat dari nama. Oke. Kalau dilihat dari isi ada Prabowo. Oke. Isinya artinya dekat dengan umat Islam. Iya. Terus kalau dilihat dari suku Jawa. Oke. Nggak mungkin Amerika kerja sama Melayu. Minang, Papua nggak mungkin. Untuk kepemimpinan nasional itu Amerika jelas kok. Oke ya. Selalu. Jadi besok ini, sekarang kalau Jokowi Kenapa sih Amerika dia misalnya gitu tidak memberikan pencerdasan atau misalnya pengetahuan mereka tentang politik distriknya mereka misalkan. Ini bagus loh, mungkin diterapkan di Indonesia mungkin gitu ya. Nggak bisa. Amerika itu selalu membiarkan politiknya bergerak baru mengambil orang yang kemungkinan tingkat probabilitasnya menang dan kuat. Oke, dengan distrik itu probabilitas lebih kecil ya. Seperti Surya, Basar. Kan dia suku Suryani, suku besar. Dipegang Amerika. Nggak mungkin dia pegang suku-suku kecil, Pak. Karena itulah maka Amerika exercise 3 kelompok. Satu itu adalah bisa munculnya pemilu 2024 itu pemimpinnya adalah yang namanya Arab. Namanya kearab-arapan. Yang kedua mungkin orang yang kedekatan dengan orang Islam. Oke. Yang ketiga bisa sekalian Jawa.
mengabaikan soal agama. Oke. Iya, iya. Jadi Natalius Pigai jangan mimpi jadi presiden gitu ya. Itu, kalau kita pakai pendekatan politik Amerika kita belum. Kecuali politik Amerika berubah. Iya. Lihat aja seluruh dunia sama. Iya. Di Singapura aja biasanya kalau nggak orang keturunan China, Iya. India. Iya. Sekarang ini kesepakatan pemimpin negara Singapura kasih perempuan Melayu. Iya. Malaysia aja kita lihat juga, bahkan polisi selalu berada di Semenanjung. Iya. Orang-orang Semenanjung yang selalu muncul sebagai pemimpin. Itu memang sudah politiknya Amerika begitu selalu. Oke. Dia ikut main ringan, tidak banyak keluar keringat, tidak banyak keluar uang, tetapi kemungkinan menang itu yang dia mainkan. Kasihan juga gitu nih, kayak kita nggak bisa jadi presiden berarti kan? Iya. Kalau konsepnya pemilihan umum masih begini. Ya, tapi kita harus baca juga krisis politik dalam atau krisis ekonomi yang muncul 1, 2, 3 atau 5, 6 bulan ke depan itu Pak Presiden harus lakukan cermat betul dan harus lakukan transformasi. Transformasi apa, Kak? Transformasi dalam berbagai kebijakan, Pak. Membangun hubungan yang baik. Iya. Harus membangun Pendekatan ke rakyat, lebih memeluk rakyatnya gitu. Oke. Di Eropa dulu. Tapi kan Presiden Jokowi tidak punya kepentingan untuk pemilu ikut pilpres lagi, dia nggak boleh. Iya, tapi yang paling penting itu bukan persoalan dia tidak punya kepentingan atau untuk itu, tapi eksistensi dia itu akan mantap sampai 2024 atau tidak itu kan. Dan bisa meninggalkan legacy atau tidak gitu ya. Kalau meninggalkan legasi 2024 itu kan ada plus minusnya. Tetapi apakah bisa sampai 2024 ada tuntutan kebutuhan real masyarakat yang memperuncing hubungan dengan kekuasaan, kita nggak tahu. Who knows? Ya, teman-teman semua, ini menarik ya, teman-teman harus kita kaji ya. Sebenarnya kondisi politik yang memanas saat ini tuh apa sih sesungguhnya, terus solusinya apa sih? Coba teman-teman kita berdiskusi di bawah kolom komentar. Mungkin kalian punya ide atau punya saran, punya apapun seperti yang tadi disampaikan Kakak Pigai. Ini untuk sebenarnya untuk memicu daya kritis kita lah kayak daya kritis kita, tapi tetap kritis yang solutif. Kalian tulis di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian. Harus kasih solusi. Solusi gimana? Jangan cuma kita jangan cuma kritik ngata-ngatain personal. Udah nggak zaman yang begitu gitu kan. Udah kita nggak pernah kritik individu. Udah kebijakan. Gimana caranya agar rakyat bisa merasakan nikmatnya bernegara gitu. Tulis komentar kalian di bawah. Kalau ini bermanfaat, share, sebarkan di sosial media kalian, dan pastiin lo subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.